Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Ali Dayat dari kelas 11-2. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi jurnal ilmiah Al-Quran Hadis yang berjudul Konsep Ihsan kepada sesama manusia dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36 sebagai dasar kerukunan sosial. Kita mulai dari abstraknya terlebih dahulu. Ihsan merupakan salah satu nilai utama dalam ajaran Islam yang menekankan perilaku baik dan kesempurnaan dalam berbuat kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nilai ini memiliki peran penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ihsan kepada sesama manusia yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36 serta relevansinya sebagai dasar kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu menganalisis berbagai sumber tafsir Al-Quran, buku, serta literatur yang berkaitan dengan konsep ihsan dan kerukunan sosial dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Quran Surah An-Nisa ayat 36 mengajarkan kewajiban berbuat baik kepada berbagai kelompok dalam masyarakat, seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, dan sama manusia secara umum. Nilai ihsan yang terkandung dalam ayat tersebut menjadi landasan penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, saling menghormati, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Dengan menerapkan konsep ihsan dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan sosial dapat terwujud secara nyata dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Lanjut kita ke bab pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Salah satu konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan hubungan sosial adalah konsep ihsan. Ihsan mengandung makna melakukan kebaikan secara maksimal dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks, seringkali muncul berbagai konflik sosial yang disebabkan oleh kurangnya rasa saling menghormati, kepedulian, dan empati antar sesama manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai moral dan etika dalam ajaran agama menjadi sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan secara deras tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia adalah Quran Surah An-Nisa ayat 36. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan manusia untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, serta berbuat baik kepada berbagai kelompok dalam masyarakat. Perintah ini menunjukkan bahwa hubungan vertikal dengan Allah harus diiringi dengan hubungan horizontal yang baik dengan sesama manusia. Perkembangan teknologi dan globalisasi juga membawa dampak terhadap pola interaksi sosial dalam masyarakat. Ajaran interaksi yang seharusnya dilandasi nilai-nilai moral justru menjadi semakin individualistis dan kurang memperhatikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk kembali menanamkan nilai-nilai ihsan sebagai pedoman dalam berinteraksi sosial agar terciptanya keseimbangan antara kemajuan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan. Lanjut ke rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana konsep ihsan kepada sesama manusia dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Yang kedua, bagaimana relevansi konsep ihsan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36 terhadap kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana implementasi nilai ihsan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Lanjut, ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, mengetahui konsep ihsan kepada semua manusia dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Yang kedua, menganalisis relevansi konsep ihsan terhadap kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan implementasi nilai ihsan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Lanjut, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian keilmuan dalam bidang pendidikan Islam, khususnya terkait konsep ihsan dalam Al-Quran serta perannya dalam membangun kerukunan sosial. Yang kedua, ada manfaat praktisnya. Manfaat praktisnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, bagi masyarakat, memberikan pemahaman tentang pentingnya menerapkan nilai ihsan dalam kehidupan sehari-hari guna menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan damai. Yang kedua, bagi pelajar, menjadi sumber pembelajaran untuk memahami nilai-nilai akhlak dalam Islam, khususnya dalam interaksi dengan sesama manusia. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan dalam penelitian yang berkaitan dengan konsep ihsan, akhlak, dan kerukunan sosial. Yang
Yang keempat, bagi dunia pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendukung penanaman nilai karakter dan akhlak mulia melalui pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam. Lanjut ke bab 2-nya, tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada pengertian ihsan. Secara bahasa, ihsan berasal dari kata ahsana yang berarti melakukan kebaikan atau berbuat secara sempurna. Dalam terminologi syariat, ihsan berarti beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan jika tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat segala perbuatan manusia. Pengertian ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW dalam dialog beliau dengan malaikat Jibril. Dalam konteks sosial, ihsan tidak hanya berkaitan dengan ibadah kepada Allah, tapi juga berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia terhadap sesama. Ihsan dalam hubungan sosial berarti memperlakukan orang lain dengan penuh kebaikan, kasih sayang, dan keadilan. Para ulama menjelaskan bahwa ihsan merupakan tingkatan tertinggi dalam akhlak Islam. Seorang yang memiliki sifat ihsan akan selalu berusaha melakukan kebaikan kepada siapapun tanpa mengharapkan balasan dari manusia, melainkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada makna Quran Surah An-Nisa ayat 36. Quran Surah An-Nisa ayat 36 merupakan salah satu ayat yang memberikan pedoman penting mengenai hubungan manusia dengan sesama. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, serta memerintahkan untuk berbuat baik kepada berbagai kelompok dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang disebutkan dalam ayat tersebut meliputi: pertama, orang tua; yang kedua, kerabat; ketiga, anak yatim; keempat, orang miskin; yang kelima, tetangga dekat; yang keenam, tetangga jauh; yang ketujuh, teman sejawat; yang kedelapan, musafir; serta yang terakhir, ada hamba sahaya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan sosial dan hubungan kemanusiaan. Ayat ini juga menegaskan bahwa kesombongan dan sikap angkuh merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia harus bersikap rendah hati dan memperlakukan orang lain dengan penuh penghormatan dan kasih sayang. Bab ketiga, metode penelitian. Yang penting, di sini ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, library research. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan konsep ihsan dalam Islam, serta tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 36. Yang kedua, ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua kategori, yaitu yang pertama, ada sumber primer, kitab tafsir Al-Quran seperti Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab dan tafsir-tafsir muktabar lainnya yang secara langsung membahas Quran Surah An-Nisa ayat 36. Yang kedua, sumber sekunder, buku-buku keislaman, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian mengenai konsep ihsan dan kerukunan sosial dalam Islam. Lanjut, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan literatur review. Peneliti membaca, memahami, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan Quran Surah An-Nisa ayat 36 dan konsep ihsan dalam kehidupan sosial. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Yang terakhir, ada teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan metode descriptive analysis, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap sumber yang digunakan. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lanjut ke bab keempat. Bab 4, pembahasan. Yang pertama, kajian berdasarkan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam karya tafsirnya, dijelaskan bahwa Quran Surah An-Nisa ayat 36 menekankan pentingnya keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Ia menyatakan bahwa nilai ihsan tidak hanya bersifat spiritual, tapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Abuddin Nata dalam kajiannya tentang akhlak tasawuf menyatakan bahwa ihsan merupakan tingkatan tertinggi dalam pembentukan akhlak manusia. Penelitiannya menunjukkan bahwa seorang yang memiliki sifat ihsan akan cenderung berperilaku baik, memiliki empati tinggi, serta mampu menjaga hubungan sosial dengan lebih harmonis. Penelitian dalam bidang sosial keagamaan juga menunjukkan bahwa penerapan nilai ihsan dapat mengurangi potensi konflik dalam masyarakat. Individu yang menerapkan sikap ihsan cenderung lebih toleran
sabar, dan mampu menghargai perbedaan, sehingga tercipta suasana kehidupan yang damai dan rukun. Yang kedua, ada konsep ihsan dalam hubungan sosial. Konsep ihsan dalam Islam menekankan pentingnya melakukan kebaikan secara maksimal kepada sesama manusia. Ihsan tidak hanya sebatas membantu orang lain secara materi, tapi juga mencakup sikap menghormati, menghargai, dan memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ihsan dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana seperti membantu orang yang membutuhkan, menghormati orang tua, menjaga hubungan baik dengan tetangga, serta bersikap jujur dan adil dalam berbagai situasi. Ihsan juga mengajarkan manusia untuk menghindari perilaku yang dapat menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara emosional. Dengan demikian, konsep ihsan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter individu yang berakhlak mulia dan menjadi pondasi utama dalam membangun peradaban yang harmonis. Lanjut, yang ketiga, ada ihsan sebagai dasar kerukunan sosial. Kerukunan sosial merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, keharmonisian, dan saling menghormati antar individu dalam masyarakat yang rukun. Setiap anggota masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa konflik yang merusak hubungan sosial. Nilai ihsan yang dianjurkan dalam Islam dapat menjadi dasar yang kuat dalam menciptakan kerukunan sosial. Ketika setiap individu berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain dengan ikhlas, maka hubungan sosial yang harmonis akan tercipta secara alami. Hal ini sejalan dengan ajaran Quran Surah An-Nisa ayat 36 yang memerintahkan berbuat baik kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Penerapan nilai ihsan secara kolektif dalam masyarakat akan menciptakan efek domino yang positif. Ketika seorang bersikap baik kepada tangganya, maka hubungan antar tetangga akan menjadi lebih harmonis. Ketika seorang membantu orang yang membutuhkan, maka rasa solidaritas sosial dalam masyarakat akan semakin kuat. Dengan demikian, penerapan nilai ihsan dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Yang keempat, ada implementasi nilai ihsan dalam kehidupan masyarakat. Implementasi nilai ihsan yang dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Berikut adalah bentuk-bentuk implementasi nilai ihsan. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga, ihsan dapat diwujudkan melalui sikap menghormati orang tua, menyayangi saudara, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan menjadi tempat pertama penanaman nilai-nilai ihsan sejak dini. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah, ihsan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai antar teman, serta menghormati guru dan tenaga kependidikan. Lingkungan sekolah yang menerapkan nilai ihsan akan melahirkan generasi yang berkarakter mulia dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat, nilai ihsan dapat diwujudkan dengan melalui kegiatan sosial seperti membantu fakir miskin, menjaga kerukunan antar warga, menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika nilai ihsan dapat diterapkan secara konsisten dan menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari di semua lapisan masyarakat, maka kehidupan bersama akan menjadi lebih harmonis, penuh kedamaian, dan jauh dari konflik yang merugikan. Lanjut, ada bab terakhir, yaitu bab kesimpulan dan saran. Di sini ada kesimpulan terlebih dahulu. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, konsep ihsan merupakan salah satu nilai penting dalam ajaran Islam yang menekankan perilaku kebaikan yang sempurna kepada sesama manusia. Secara terminologis, ihsan berarti beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, yang kemudian tercermin dalam perilaku sosial yang penuh kebaikan dan kasih sayang. Kedua, Quran Surah An-Nisa ayat 36 memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban manusia untuk berbuat baik kepada berbagai kelompok dalam masyarakat, mulai dari orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman sejawat, hingga musafir. Hal ini menunjukkan universalitas ajaran ihsan dalam Islam. Yang ketiga, nilai ihsan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kerukunan sosial. Dengan menerapkan nilai ihsan dalam kehidupan sehari-hari, manusia dapat membangun hubungan sosial yang harmonis, saling menghormati, saling membantu, dan hidup berdampingan secara damai. Penerapan nilai ihsan secara konsisten akan membawa dampak positif yang besar bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Lanjut, ada saran. Berdasar kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, nilai ihsan perlu diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
Setiap individu perlu menyadari bahwa kebaikan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tapi juga bagi diri sendiri. Kedua, lembaga pendidikan, termasuk madrasah, perlu mengintegrasikan nilai-nilai ihsan dalam kurikulum pembelajaran agar terbentuk generasi yang berakhlak mulia sejak dini. Yang ketiga, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif mengenai implementasi nilai ihsan dalam konteks kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Nah, mungkin ada daftar pustaka juga di sini. Yang pertama itu Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2005, Tafsir Al-Quran Al-Karim, Jakarta, Departemen Agama RI. Yang kedua Nata Abuddin 2006, Akhlak Tasawuf, Jakarta, Raja Gerapindo Persada. Ketiga Syihab Muah M. Quraisy 2002, Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran, Jakarta, Lentera Hati. Yang keempat Syihab M. Quraisy tahun 2000, Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu atas pelbagai persoalan umat, Jakarta, Mizan. Mungkin cukup sekian video presentasi Al-Quran Hadis tentang jurnal ilmiah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan, karena saya adalah manusia tempatnya salah. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.